Oke, kali ini tim media kedatangan tamu. Saya sedang bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS sekaligus Ketua KPPS dan Pembina OSIS. Pertama-tama mungkin kita ke sesi perkenalan terlebih dahulu, mulai dari Ketua OSIS sampai Pembina OSIS. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Danang Setiawan sebagai Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Oke, saya Aulia Salsabila. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Baik, saya sebagai Ketua KPPS Erina Nisti masa bakti 2022-2023. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifuddin Ar-Rahman. Saya adalah pembina OSIS di SMAN 1 Gangga. Oke, tadi itu daftar nama tamu kita. Mungkin yang pertama kita ada pertanyaan nih buat Ketua KPPS. Gimana sih alur dari pencoblosan nantinya? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, untuk alur pencoblosannya kita panggil per kelas. Nah, habis itu kita panggil satu-satu sesuai absen menuju tempat registrasi. Nah, jika sudah registrasi, kita langsung kasih surat suara, langsung menuju ke tempat pencoblosan. Nah, jika udah menggunakan hak suara mereka, langsung mereka masukkan ke kotak suara. Sebelum mereka keluar dari tempat KPPS, mereka terlebih dahulu menggunakan tinta. Tinta itu supaya kita tahu mereka bahwa udah melaksanakan pencoblosan. Jadi yang belum pakai tinta berarti itu belum menggunakan pencoblosan. Itu sih Oke. alurnya dari. Dan untuk yang kedua menarik nih buat Ketua OSIS maupun Wakil Ketua OSIS. Alur rekrutmen anggota baru kemarin itu gimana sih? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi untuk alur rekrutmen anggota baru itu kita melaksanakan seleksi. Ada beberapa seleksi yang kita laksanakan kemarin. Pertama itu ada seleksi keagamaan. Ini sangat penting. Kenapa saya sebagai Ketua OSIS mengadakan seksi di bidang keagamaan? Karena penting bagi kita mengutamakan Tuhan. Gitu. Jadi yang kedua itu ada koorganisasian. Jadi di sesi koorganisasian ini kita fungsinya tuh supaya anggota baru ini bisa belajar gimana sih keorganisasian itu, apa sih organisasi. Nah seterusnya nanti ada seleksi mengenai akademik dan non akademik, lebih tepatnya ilmu pengetahuan umum. Jadi setelah itu ada seleksi LKBB, itu kayak baris berbaris. Nah yang terakhir itu ada seksi mental. Kita kasih satu objek yang mereka nanti mereka itu mendeskripsikan objek tersebut di depan kakak-kakak seleksi. Itu sih. Oke, untuk dari Wakil Ketua OSIS ada tambahan? Oke, jadi untuk rekrutmen anggota baru itu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 5 dan tanggal 7 Agustus. Untuk waktu pelaksanaannya, untuk tanggal 5 bertepatan dengan hari Jumat, itu kita laksanakannya mulai dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Untuk satunya kita liburkan, kita lanjut lagi hari Minggu. Hari Minggunya dimulai dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian istirahat, dilanjutkan lagi dengan shift selanjutnya, dimulai dari jam 2 sampai jam 6 sore. Oke, kita balik lagi ke Ketua KPPS. Kita menanya nih, sekaligus juga mewakili teman-teman yang lain. Seperti apa sih surat suara yang sah, tidak sah, dan batal? Bisa dijelaskan sedikit? Oke, baik. Surat suara yang sah itu kayak yang dinyatakan sah jika mencoblos itu 1 kali pada nomor, nama, sama foto calon. Itu dinyatakan sah. Nah, adapun yang dinyatakan tidak sah ada 4 nih. Yang pertama, jika ditemukan tulisan atau catatan pada surat suara itu dinyatakan tidak sah.
Dan yang kedua, surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan. Misalnya mereka bawa sendiri. Nah, itu kita bilang tidak sah. Baik, yang ketiga, surat suara itu dicoblos lebih dari satu. Misalnya, ya, lebih dari satu paslon. Seharusnya itu kan satu paslon. Iya. Nah, nanti jika mereka coblosnya di dua, itu kita nyatakan tidak sah. Dan yang terakhir itu surat suara yang dicoblos itu rusak, itu dinyatakan tidak sah. Itu aja sih penjelasan yang sah dan tidak sah. Balik lagi ke ketua dan wakil ketua OSIS. Kemarin kan katanya itu seleksinya sudah dan sudah melewati 2 tahap seleksi ya. Ya. Untuk tahap selanjutnya itu seperti apa sih kira-kira ke depannya? Jadi kita sudah melaksanakan tahap penyeleksi untuk anggota baru. Nah, setelah itu baru sekarang tahap pendaftaran untuk pasangan calon. Itu kita buka pendaftarannya beberapa minggu, kurang lebih 1 minggu baru calonnya ada yang daftar. Nah, di persyaratannya kita juga ada persyaratan untuk pasangan calon. Itu udah ada, kita sebar pamflet, persyaratannya udah masuk ke kelas 11. Untuk yang ketuanya banyak persyaratannya, kurang lebih 5 persyaratan yang kita paparkan kemarin. Nah, setelah itu baru ada penyampaian visi misi atau kampanye yang dilakukan oleh para kandidat, para pasangan calon ke seluruh kelas yang ada di SMA 1 Gangga. Setelah itu baru kita laksanakan debat. Debat ini kita laksanakan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 2 September. Nanti di debat ini ada beberapa mosi yang sudah disampaikan. Maksudnya udah kita siapkan dari panitia untuk debat. Dan untuk masalah mosi debat, kurang lebihnya kita ambil dari visi misi pasangan calon. Setelah debat, nah besoknya Sabtunya baru kita laksanain pemilihan atau pemungutan suara untuk pasangan calon. Sesuai yang sudah dijelaskan sama Ketua KPPS, cara bagaimana alur dari pencoblosan atau surat sah tidak sahnya. Nah, setelah itu nanti kita adain namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan untuk anggota baru dan ketua OSIS yang terpilih. Mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin oleh Sasabila bisa menambahin kata pengantar dari saya. Silakan. Jadi sedikit tambahan untuk rekrutan bakal calon. Iya. Setelah itu dilanjutkan dengan penentuan nomor urut paslon. Setelah itu dilanjutkan dengan kampanye. Kampanyenya ini dilakukan secara dialogis dan monologis. Dilakukannya juga secara offline dan online. Di mana yang offline ini kita menyebar pamflet ke setiap kelas yang ada di Semansaga. Kemudian untuk online-nya kita membuat video dan kemudian kita upload di media sosial Semansaga. Maksudnya di media sosial Semansaga, Facebooknya, Instagram, dan YouTube. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan ketua dan wakil OSIS. Setelah itu di hari yang sama, Sabtu tanggal 3 September di hari yang sama kita melakukan penghitungan suara juga. Setelah itu baru Seninnya tanggal berapa sih? Baru Senin tanggal 5 September kita mengumumkan pemenang ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Oke, selanjutnya setelah pengumuman pemenang kita break dulu, istirahat kurang lebih selama 6 hari. Setelah itu baru dilanjutkan dengan LDK. Setelah LDK-nya selama 3 hari, kurang lebih selama 3 hari, dan kemudian setelah LDK baru tanggal 12 September dilaksanakan upacara pelantikan untuk pengurus OSIS baru. Itu saja. Oke, kita lanjut ke pembina OSIS. Jadi gimana Pak tanggapannya terhadap kegiatan pemilos ini?
Iya, Pemilos ini, rangkaian Pemilos ini dilaksanakan hampir 2 bulan lamanya. Kita mulai dari bulan Agustus awal ya, diawali dengan proses rekrutmen pengurus, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan seleksi pengurus sampai pada tahapan nantinya sekitar pertengahan September ya. Ada LDKS. Nah, setelah LDKS inilah pelantikan ketua dan wakil ketua beserta pengurus OSIS SMA 1 Gangga yang baru. Nah, dalam rangkaian yang begitu panjang ini, dukungan sekolah terhadap kami, saya selaku pembina dan anak-anak semua sebagai pengurus di sini sangat luar biasa memberikan dukungan. Dukungannya bisa dalam bentuk materi, kami diberikan beberapa support sehingga pelaksanaan atau rangkaian kegiatan ini bisa berjalan sampai pada tahap sekarang ini, yaitu pada tahap kita sudah sampai pada tahap kampanye ya. Kampanye untuk ketua dan wakil ketua OSIS untuk masa bakti 2022-2023. Terus sementara ini kita sudah menetapkan 3 paslon ya, ada 3 paslon dan masing-masing paslon itu adalah kelas semua ya. Dan satu paslon yang cewek-cewek ya, cewek-cewek semua berani. Nah, itu luar biasa sekali. Dan saya selaku pembina di sini sangat mengapresiasi sekali ya, kerja dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya, serta pengurus semua untuk masa bakti 2022-2023 ini. Sangat mengapresiasi sekali. Oke, untuk harapan kedepannya untuk organisasi maupun sekolah itu gimana sih Pak? Kalau menurut Bapak? Harapan kedepannya setelah pelaksanaan pemilu ini atau setelah terpilihnya nanti ketua dan wakil ketua OSIS baru beserta pengurus, yang pasti harapan saya OSIS dengan ketua dan pengurus yang baru ini mampu menjadi wadah, mampu sebagai wadah kreativitas siswa SMA 1 Gangga. OSIS mampu menjadi motor penggerak dalam rangka mendorong kita semua untuk mencapai prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oke, mungkin closing statement dari kakak kita ada beberapa pertanyaan nih buat kakaknya. Yang pertama itu gimana nih perasaannya setelah mengabdi kurang lebih 2 tahun ya, setelah menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan sekarang bakal diganti. Gimana nih perasaan sekaligus harapan buat adik-adiknya ke depannya itu seperti apa? Kalau perasaan sih ya bersyukur karena kita sudah 2 tahun, hampir setahun, hampir 2 tahun kita berada di OSIS dan setahunnya saya sendiri sebagai ketua itu pesan saya bisa, saya mengapresiasi diri saya sendiri. Perasaan saya ya begitu lah. Mampu regenerasi ya. Saya rasa saya bisa untuk memberikan wadah untuk adik-adik selanjutnya. Jadi harapan saya sih untuk pada pengurusan baru, ya yang utama itu adalah komitmen kepada pembina. Itu sih komitmen. Kalau tidak ada komitmen, apa jadinya kita nanti? Solidaritas itu sangat penting, kekompakan, komitmen itu adalah yang penting di dalam organisasi. Mungkin itu aja dari saya, harapan saya teman-teman adik-adik pengurusan baru bisa itu yang saya bilang tadi. Oke, jadi dari saya, perasaan saya tentunya ada perasaan sedih, terharu dan bangga juga. Pada diri sendiri. Selama 1 tahun ini bisa menjalankan tugas yang Ya 2 tahun sih. ya 2 tahun dan 1 tahun saya menjadi wakil ketua OSIS dan bisa menjalankan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam hal lainnya yang tentunya sangat tidak mudah untuk dijalankan. Kemudian harapan saya semoga pengurus yang baru ini bisa lebih baik dari kepengurusan sekarang.
dan bisa juga menjalankan dengan lebih lagi proker yang belum kita laksanakan dan belum sempat kita jalankan. Ini itu saja. Mungkin broker-broker yang ada hambatan dari pengurusan kita bisa dilanjutkan oleh adik-adik pengurusan baru. Oke, baik. Perasaan saya sih sama ya, sedih sama bangga. Ya. Sedihnya ternyata nggak lama juga kepengurusan kita udah selesai gitu. Ternyata udah hampir 2 tahun kita di OSIS. Bangganya saya sih, mulanya kan saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya, betul. Terus selama 1 tahun saya sebagai sekretaris itu membuat saya bisa gitu. Dari apa yang saya tidak bisa, misalnya kayak kemarin Proposal. Ya. buat proposal. Komputer juga kemarin-kemarin saya nggak bisa, tapi selama saya jadi sekretaris saya belajar buat proposal, buat surat, ternyata alhamdulillah sekarang main bisa. Harapan saya sama sih kayak Indra. Semoga OSIS kedepannya lebih baik lagi dari kita, sama bisa sebagai jembatan antara siswa dan guru kedepannya. Apa yang kita nggak bisa di kepengurusan kita, semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu sih dari saya. Oke, mungkin tadi itu ada beberapa harapan sekaligus perasaan mereka sudah menjalani tanggung jawab selama kurang lebih 2 tahun ya. Adapun nanti ke depannya siapapun yang menjadi ketua maupun wakil ketua OSIS, harapannya itu bisa jauh lebih baik lagi membawa nama organisasi maupun nama sekolah ini. Dan bisa berkomitmen. Ya, sama terutama semua berkomitmen. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak sekalian kepada pembina OSIS. Oke, baik. Saya mewakili pengurus yang nggak hadir di podcast ini dan yang hadir. Mungkin ucapan saya kepada Bapak Pembina selama 1 tahun ini, alhamdulillah, terima kasih banyak udah mau berkomitmen dengan kita, mau bekerjasama dengan kita, mau membantu kita dari tidak bisa menjadi bisa. Yang baik-baiknya ya, itu yang baik-baiknya. Mungkin yang buruk-buruknya juga nggak apa-apa. Ini kan sebagai bahan introspeksi untuk saya sebagai pembina, sehingga kita bisa bersama-sama nih membangun OSIS SMAN 1 Gangga ke depannya, gitu loh. Mungkin yang buruk-buruknya nih, otomatis hubungan saya dengan anak-anak tidak selalu ada ayam ya, pasti ada ria. Nah yang buruk itu juga disampaikan. Miskomunikasi atau apa. Bapak guru terlalu ganteng atau gimana nih gurunya? Jadi saya mewakili teman-teman pengurus masa bakti 2021-2022 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina yang sudah selalu membacking kami, sudah membantu kami, dan sudah memberikan kami motivasi dan yang sudah mensupport kami dan selalu mengorbankan waktu untuk kami. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat saat kami menjalankan tugas. Mungkin di sini saya minta maaf, mungkin ada kesalahan atau ketidaknyamanan bagi Bapak Pembina. Saya minta maaf mewakili teman-teman pengurus 2021-2022. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada dari Kabila atau Erin. Ya, mungkin Pak Guru juga minta maaf ya. Pak Guru minta maaf. Mewakili pembina juga nih. Sebenarnya di SMAN 1 Gangga itu ada 2 pembina. Ya, ada Bu Ratu juga mungkin tidak sempat hadir pada hari ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf pada anak-anak ya. Semoga depan kita bisa tambah lebih dekat, lebih akrab lagi. Dan harapan Pak Guru, harapan saya selaku pembina OSIS, anak-anak tetap semangat ya mencapai cita-citanya. Jangan pantang menyerah. Baik,
Demikian wawancara pada kesempatan kali ini mengenai seputar pemilihan OSIS. Terima kasih kepada Pak Guru dan kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.